Indonesia sangat bergantung pada sektor pertambangan, lebih spesifiknya pertambangan batu bara. Menurut data pada tahun 2018, batu bara berkontribusi sebesar 60% sebagai sumber energi yang menghidupkan lampu di seluruh Indonesia. Ya, Indonesia menggunakan batu bara sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Selain dipergunakan untuk keperluan domestik, batu bara juga menjadi komoditas ekspor yang seksi terlihat dari angka ekspor Indonesia pada 2019 yang mencapai 458,8 juta ton. Indonesia juga menyuplai 50% kebutuhan energi Asia melalui batu baranya. Untuk memenuhi permintaan batu bara yang tinggi tersebut, industri batu bara meningkat. Dalam hal ini, Kalimantan menjadi daerah pemasok batubara terbesar yang memasok 90% batubara Indonesia dengan banyak situs pertambangan di Kalimantan Timur seperti di Kutai dan di bagian Kalimantan lainnya di Tarakan. Hasilnya, pertambangan batubara menjadi pendorong ekonomi Kalimantan Timur, di mana hasil tambang menyumbangkan sebesar 44,16% dalam pendapatan domestik regional bruto Kalimantan Timur serta meningkatkan ekonomi kuartal pertama 2020 sebesar 1,27%. Mengambil data dari Jatam atau Jaringan Advokasi Tambang, yaitu organisasi non-pemerintah yang berfokus pada masalah HAM, lingkungan hidup, keadilan sosial, masyarakat adat, dan gender dalam industri pertambangan dan migas, saat ini Samarinda mempunyai 76 konsesi pertambangan. Salah satu situsnya ada di Makroman, di daerah ujung Samarinda yang masih memiliki kawasan persawahan dan banyak usaha lokal seperti tambak. Dalam hasil wawancara, warga lokal Makroman mengeluhkan keberadaan tambang batu bara yang menyebabkan polusi air yang mengganggu kestabilan ekosistem dan berujung pada kurangnya air bersih dan mempengaruhi hasil sawah dan tambak. Pada situs pertambangan tersebut, warga menyayangkan bahwa lingkungan mereka menjadi rusak serta menunjukkan ironi bahwa walaupun Makroman menyuplai bahan mentah untuk listrik, namun beberapa wilayah di Makroman masih mempunyai akses listrik yang terbatas. Selain itu, sampai sekarang Makroman menjadi tempat langganan banjir. Walaupun curah hujan tidak begitu deras akibat pertambangan di sana yang membuat tanah tidak menyerap air dengan baik, Makroman menjadi salah satu kawasan yang selalu banjir dan mudah banjir. Tercatat hampir 70% lahan di Samarinda dialokasikan sebagai area pertambangan. Tambang-tambang ini dapat ditemukan di dekat pemukiman penduduk sampai di belakang sekolah dasar. Setelah isi tambang dikeruk habis, situs pertambangan tersebut ditinggalkan tanpa melakukan reklamasi ataupun kontrol lingkungan dan safety. Hal ini menyebabkan banyak kerusakan alam di sekitar bekas tambang, mulai dari air yang terkontaminasi, polusi udara, hingga minor radiasi. Lubang-lubang tambang ini juga seringkali mengorbankan banyak jiwa. Tanpa regulasi yang ketat, perusahaan tambang tersebut seringkali tidak menutup lubang tambang yang ditinggalkan dan membuat anak-anak di sekitar kawasan tersebut jatuh ke dalam lubang tambang tersebut. Di lain tempat, bekas lokasi pertambangan juga merugikan ekosistem di daerah tersebut. Dalam penelitian Rika Sintara yang menemukan hubungan antara kegiatan pertambangan dan kontaminasi air di Sepaku. Yang ia temui adalah kualitas air tanah baik sumur gali maupun sumur bor tidak layak dikonsumsi sebagai air minum karena tingginya nilai pH, kandungan zat besi, dan keruhnya air tersebut. Isu ini menjadi isu yang tidak bisa kita pandang sebelah mata lagi. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh komunitas lokal, tetapi dalam skala global kita bisa merasakannya juga. Dalam target Paris Agreement, Indonesia harus berhenti membangun pembangkit listrik tenaga batu bara pada 2020 karena kontribusinya yang sangat tinggi kepada pemanasan global. Banyak organisasi internasional sudah melarang ataupun menganjurkan untuk mengurangi penggunaan batu bara karena limbah karbon yang dihasilkan dari pembakaran tersebut berbahaya dan menyumbangkan 40 ton zat merkuri seperti 40 ton zat merkuri ke atmosfer setiap tahunnya. Selain itu, batu bara juga memiliki zat radioaktif minor seperti uranium dan thorium. Meskipun dalam skala minor, tetap mampu mengganggu atmosfer dan lingkungan hidup manusia.
Dalam sebuah penelitian yang menganalisis hubungan antara kanker jantung dengan pembangkit listrik tenaga batubara menemukan bahwa ternyata ada hubungan antara keduanya. Dan keduanya memang berkaitan. Di penelitian lain menemukan bahwa zat merkuri dan zat besi lainnya yang dihasilkan dari paparan batubara memiliki keterkaitan terhadap kerusakan syaraf dan perkembangan pada manusia serta makhluk hidup lainnya. Kedua penelitian tersebut membuktikan bahwa coal-fired power plant itu berbahaya apalagi untuk local communities maupun skala global. Dalam paparan tersebut kita bisa lihat bahwa ternyata isu lokal di Kalimantan Timur dapat berekskalasi menjadi isu global dan atau membuktikan bahwa semua isu lingkungan itu berkaitan dengan banyak hal dan melibatkan banyak aktor. Serta dampaknya dirasakan tidak hanya untuk kalangan lokal namun juga bisa berdampak pada yang lebih besar lagi yaitu dalam skala global. Terima kasih.